kealahan itu sendiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mereka bekerja bersama-sama di dalam proses penjelmaan itu. Dan penjelmaan adalah peralihan Kristus yang adalah Allah, yang adalah oknum ilahi menjadi manusia. Dan penjelmaan Kristus tidak membatalkan keilahiannya, bahwa dia sekalipun manusia, tapi dia adalah ilahi. Dia adalah Allah yang datang menjelma menjadi manusia. Kalau kita buka dalam 1 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Ketika Kristus dilahirkan, para malaikat atau malaikat mengumumkan, datang kepada para gembala yang sedang menggembalakan pada waktu itu. Dan malaikat ini sampaikan bahwa dia yang dilahirkan adalah juru selamat dunia. Dalam Lukas 2 ayat yang ke-11 dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan di dalam ayat yang berbeda dikatakan bahwa dia adalah Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Saudaraku, Bapak Ibu dan orang-orang muda yang dikasihi oleh Tuhan kita, ya. Pertanyaan yang berikutnya adalah, mengapa Kristus harus menjadi manusia? Kenapa Yesus yang adalah oknum ilahi, yang adalah pencipta segala sesuatu, namun dia mau menjelma, rela meninggalkan ya tahtanya yang penuh dengan kuasa dan kemuliaan itu, dan menjelma menjadi manusia, bersama-sama hidup di tengah-tengah manusia. Dalam Ibrani 2 ayat yang ke-17 dikatakan, hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Jadi, ya, jawabannya adalah kenapa Yesus mau menjadi manusia seluruh bangsa. Dia mau menyelamatkan manusia yang berdosa itu. Dia mau ya datang ke dunia ini, bahkan mati dan menderita di dunia ini untuk keselamatan umat ciptaannya itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Kristus adalah pusat atau jantung dari sejarah, bahkan pusat dari nubuatan Alkitab, firman Tuhan. Dalam nubuatan-nubuatan perjanjian lama, sesungguhnya ya di sana ada garis besar bagaimana kehidupan Kristus, kematian Kristus, bahkan kebangkitannya dari kematian itu diterangkan dan disampaikan di sana. Di dalam kitab perjanjian lama, ya. Nah, di dalam kitab perjanjian baru, ini adalah kegenapan dari nubuatan, ya, yang dicatat di dalam kitab perjanjian lama, digenapi di dalam kitab perjanjian baru. Coba kita lihat satu persatu, Bapak Ibu, ya, apa saja nubuatan yang digenapi di dalam perjanjian baru. Namun sebelum sampai ke sana, di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-45, dikatakan Filipus bertemu dengan Natanael. Lalu dia berkata kepada saudaranya itu, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Apa yang kita mau lihat di sini adalah bahwa Filipus sendiri, bahkan mereka, ya, Natanael, mengerti dan memahami bahwa nubuatan yang dicatatkan di dalam kitab Taurat itu berbicara tentang kehadiran
Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia. Itulah sebabnya ketika Filipus bertemu dengan, mengetahui dan bertemu dengan Yesus, lalu sampaikan kepada Nathanael, kami telah menemukan dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, nubuatan yang digenapi memberikan bukti yang meyakinkan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan itu. Ini yang saya katakan tadi, bahwa kitab Perjanjian Lama memuat banyak nubuatan yang mengarah menunjuk kepada kehidupan Yesus. Yang pertama, nubuatan tentang kelahirannya. Dalam Mika pasal yang kelima ayat yang kedua dikatakan demikian. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu kan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kegenapan dari nubuatan Mika tadi. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Judea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Artinya apa? Bahwa nubuatan kelahiran Yesus digenapi ketika Mika berbicara tentang nubuatan tentang kelahiran, tempat kelahiran Yesus itu digenapi di dalam kitab Perjanjian yang baru. Lalu nubuatan yang berikutnya sehubungan dengan Yesus adalah nubuatan kelahirannya dari seorang perawan atau dari seorang darah. Dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14, Nabi Tuhan ini mengatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda, saya ulangi, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Saudaraku, nubuatan yang disampaikan oleh Yesaya digenapi di dalam kitab Perjanjian Baru. Di dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-23. Di sana dikatakan hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Karena memang pada waktu itu malaikat Tuhan datang kepada Yusuf, lalu Yusuf diingatkan bahwa dia jangan takut untuk mengambil Maria sebagai istrinya, sekalipun dia sudah mengandung pada waktu itu. Karena apa? Ayat ini katakan, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudaraku, Bapak Ibu dan orang-orang muda, tidak hanya sampai di sana. Nubuatan itu juga berbicara tentang di dalam Yesaya 53 ayat 3 dikatakan, ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Saudaraku, apa yang dikatakan oleh Yesaya tadi dalam Yesaya 53 ayat yang ketiga digenapi dalam Yohanes 1 ayat yang ke-11. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerima dia. Nubuatan tentang pengkhianatan terhadap Yesus. Bagaimana upah yang dibayarkan kepada sang pengkhianat. Di dalam Mazmur 41 ayat 10 dikatakan, bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Dalam Zakaria 11 ayat 12 dikatakan, lalu aku berkata kepada mereka, jika itu kamu anggap baik, berikanlah upahku. Dan jika tidak, biarkanlah. Maka mereka membayar upahku dengan menimbang 30 uang perak. Dan dalam Matius pasal yang ke-26, nubuatan ini digenapi, Bapak Ibu. Dikatakan kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot.
kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu. Mereka membayar 30 uang perak kepada Yudas Iskariot. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tidak sampai di sana. Ya, kita perjanjian lama juga menubuatkan bagaimana Yesus akan bangkit dari kubur. Di dalam Mazmur 16 ayat yang ke-10. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Dan di dalam Kisah 2 ayat 31 dan 32. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada banyak nubuatan-nubuatan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, para nabi di kitab perjanjian lama. Dan kehadiran Yesus, penjelmaan Yesus sebagai manusia, itu menggenapi setiap nubuatan yang telah disampaikan di waktu-waktu yang lalu oleh para hamba-hamba Tuhan, para nabi-nabi yang bercerita tentang kehidupan Yesus di dunia ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sungguh luar biasa. Ya. Dikatakan bagaimana Yesus menunjukkan dia mempunyai kuasa Allah, bahwa dia adalah anak Allah dan Allah anak. Yang pertama dalam Yohanes 2 ayat 24 dan 25 dikatakan bahwa dia mempunyai kuasa untuk membaca hati manusia. Bahkan Yesus memiliki kuasa untuk meramalkan masa depan. Dia juga memiliki kuasa untuk menciptakan segala sesuatu. Dia juga memiliki kuasa untuk memberikan kehidupan. Dia memiliki kuasa untuk mengampuni dosa. Dan Yesus, ucapan Yesus tidak pernah salah. Dia juga memiliki hak untuk disembah oleh karena dia adalah Tuhan. Dia adalah ilahi. Dan dia juga memiliki kuasa untuk membangkitkan orang mati. Bahkan lebih daripada itu, Yesus juga sanggup mengubahkan hati setiap orang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hanya makhluk ilahi yang dapat mengatakan dengan sesungguhnya, akulah terang dunia, akulah kebangkitan dan hidup, akulah jalan kebenaran dan hidup. Manusia tidak akan pernah sanggup untuk mengucapkan perkataan ini. Hanya Yesuslah, karena dia adalah Allah. Dia adalah oknum ilahi yang menjelma menjadi manusia. Dia adalah Tuhan alam semesta ini. Paulus di dalam Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-26 menyebutkan bahwa Yesus adalah seorang yang saleh. Yesus adalah orang yang tanpa salah. Tidak ada noda di dalam kehidupannya. Itulah sebabnya dalam Kolose 2 ayat yang ke-9. Sebab di dalam dia berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dia adalah anak Allah. Adalah anak Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Dan kehidupan Yesus adalah kehidupan yang direncanakan oleh Allah Bapa. Dan saat ini, sekarang ini, kehidupan itu telah digenapi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kembali kepada pertanyaan di awal. Siapakah Yesus itu? Apakah Yesus itu adalah oknum ilahi? Apakah dia adalah Allah? Apakah dia memiliki kuasa? Kembali ya, pelajaran kita malam hari ini mengingatkan kita. Yesus yang sekalipun dia adalah manusia, namun dia adalah Allah. Dia adalah pencipta segala sesuatu. Dia ada bersama-sama dengan Bapa sebelum dunia ini dijadikan.
Itulah sebabnya saya mengajak kita semua supaya kita tetap percaya kepada Yesus. Karena Dia adalah Tuhan kita. Dia adalah Allah kita. Bahkan Dia pencipta kita. Bahkan Dia juga telah menebus kita dari dosa-dosa lewat kematiannya di kayu salib. Dan saat ini Dia adalah pengantara kita, imam besar kita kepada Allah Bapa. Kiranya Tuhan menolong kita untuk boleh tetap selalu yakin percaya Yesus adalah Allah dan oknum ilahi. Tuhan memberkati kita. Amin. Doa penutup oleh Pendeta Doni Simanjuntak. Baik, saya mengundang kita semua untuk sama-sama bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, yalah kami, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan untuk malam yang indah. Oleh satu pencerahan akan firman Tuhan yang mengingatkan kami kembali bahwa Yesus sekalipun Dia menjelma menjadi manusia, namun Dia adalah Allah kami. Dia adalah pencipta segala sesuatu. Bahkan Dia rela mati untuk menebus kami dari dosa. Dan saat ini Dia adalah imam besar kami yang menjadi pengantara kami kepada Allah. Tuhan di sorga, terima kasih karena Engkau mengingatkan kami kembali. Biarlah kiranya Tuhan melalui pelajaran ini kami boleh tetap menyerahkan hidup kami kepadamu, menyerahkan dan menggantungkan kehidupan kami hanya di tangan Kristus Yesus, sehingga kami boleh dituntun di dalam kebenaran-Mu. Kami boleh tetap beriman dan percaya kepada Tuhan. Ya Bapa di surga, terima kasih oleh karena Engkau telah memberkati ibadah kami pada saat ini. Saksikan acara ini. Biarlah mereka boleh tetap dipenuhi oleh sukacita surga. Kau berikan kesehatan yang prima. Kau berikan kebahagiaan umur panjang. Bahkan segala sesuatu yang mereka butuhkan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkemurahan Engkau ya Bapa, untuk boleh mencukupkan segala dalam hari ini. Kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan esok hari kami masih melanjutkan seri dari pelajaran ini. Kami yakin dan percaya tuntunan Tuhan, gerakan Roh Kudus Tuhan akan menuntun kami untuk mengikuti pelajaran ini esok malam. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunkan kami dari dosa dan pelanggaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Acara belajar Alkitab interaktif online Uni Indonesia kawasan Barat di malam yang ketiga telah selesai kita laksanakan. Kami kembali mengundang Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku dimanapun kita berada untuk kembali hadir dan menyaksikan acara ini pada malam yang keempat, yaitu besok malam di jam yang sama pukul 18.45 WIB ataupun 19.45 WITA. Adapun yang membawa ataupun partisipan untuk besok malam, yaitu pelajaran kesehatan akan dibagikan oleh Dr. Leni Tampu Bolon MKes dengan judul Batu Empedu, dan pelajaran Alkitab akan dibagikan oleh Pendeta Rimon Simanjuntak dengan judul Jembatan kepada Kehidupan Anda. Terima kasih atas kehadiran kita semua. Sampai jumpa besok malam. Kiranya Tuhan memberkati